Bertemu lagi dengan saya Donatus. Salam sehat bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting bagi kehidupan kita, secara khusus bagi kita orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tidak berlama-lama, topik yang akan kita bahas, saya akan berbicara tentang 4 hal yang harus dibuang agar manusia bahagia. Saya ulangi lagi ya, 4 hal yang harus kita buang agar manusia bahagia. Yang pertama, manusia bisa bahagia harus membuang 4 hal ini. Yang pertama adalah jangan mempertahankan asumsi-asumsi yang tidak benar untuk mengukur diri. Nah, misalnya kebahagiaan hanya ditentukan oleh materi. Nah, ini adalah asumsi yang sangat salah ya. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan kekayaan, jabatan, atau kemauan materi. Nah, ini sesuatu yang sering kita dengar di dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa boleh membicarakan hal tentang kebahagiaan. Nah, ini adalah sesuatu yang asumsi yang keliru kalau kebahagiaan itu diukur dari materi ya. Yang benar adalah kebahagiaan kemampuan menata jiwa, bersyukur, dan menjalankan kebajikan. Nah, ini adalah sesuatu yang benar tentang kebahagiaan itu, di mana kita bisa menata hati kita, karena memang banyak orang juga yang hidupnya sangat berkelimpahan, tetapi di dalam keluarganya, di dalam dirinya sendiri banyak kepahitan-kepahitan yang terjadi. Tetapi ada juga yang orang yang kita temui di dalam kehidupan rumah tangga mereka itu sangat serba sederhana, tetapi ada sukacita yang kita lihat dari kehidupan orang tersebut. Itu yang pertama, itu jangan mempertahankan asumsi-asumsi yang tidak benar untuk mengukur diri. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita. Nah, yang kedua adalah jangan memutlakkan hal-hal yang tidak mutlak. Misalnya, hidup ini kalau kita lihat ya, di dalam dunia ini kan semuanya ada relatif ya, tergantung cara lihat orang, cara pandang orang. Maka jangan memutlakkan hal yang tidak mutlak. Misalnya, tidak tepat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh secara mutlak. Lebih bijak mengatakan seseorang itu lebih pandai atau kurang pandai. Mungkin itu adalah sesuatu yang benar ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita langsung mengatakan mutlak, kamu bodoh, kamu bebal, kamu manusia tidak berguna. Nah, itu tidak mutlak ya. Nah, itu perlu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan khususnya untuk orang-orang percaya ya. Nah, tadi saya katakan adalah lebih baik atau lebih bijak mengatakan bahwa dia kurang pandai atau lebih pandai, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ada lagi misalnya contohnya tentang penderitaan. Penderitaan tidak boleh dipandang secara mutlak sebagai sesuatu yang hanya buruk. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, jangan hanya dipandang itu adalah sesuatu yang buruk. Misalnya saya sendiri, teman-teman, rekan-rekan, saya pernah mengalami musibah kecelakaan sehingga mata saya tidak berfungsi satu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu mutlak adalah penderitaan. Tapi saya merasakan sampai sekarang saya tetap bisa bahagia karena kebahagiaan saya tidak diukur dengan kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, karena dalam penderitaan ada potensi perubahan menjadi kekuatan dan kebahagiaan. Sekali lagi, penderitaan itu tidak boleh kita langsung mutlakkan itu adalah sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita berpikir secara positif. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita biasanya itu menjadi satu
ujian terhadap hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang yang mengintrospeksi diri, sehingga kita makin mengevaluasi diri, makin maju, makin merenungkan akan kehidupan ini, sehingga jangan memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Hidup ini relatif, ya. Hidup ini relatif. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jangan mempertahankan kekakuan diri. Ini kunci manusia itu bisa bahagia dengan menghilangkan, jangan mempertahankan kekakuan diri. Nah, seseorang yang berbudi luhur harus lebih dahulu menuntut, ya, dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum mengharapkan perubahan dari orang lain. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua, sekali lagi, jangan mempertahankan kekakuan diri, karena orang yang kaku, ya, yang kaku itu adalah orang yang dia menjalani hidupnya penuh dengan nggak boleh ini, nggak boleh itu, malu ini, malu itu, dan dia selalu merasa diri itu tidak bisa produktif. Nah, itu terlalu kaku. Dia selalu mengatakan kepada dirinya, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kemudian saya itu beda dengan dia orang berhasil, saya nggak berhasil. Dia selalu bandingkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu menurut saya adalah manusia yang kaku, ya. Dan itu sesuatu yang pasti tidak akan membuat bahagia di dalam diri orang. Nah, maka bagian yang ketiga ini itu adalah sangat penting untuk kita membuang, jangan mempertahankan diri yang kaku. Dan yang terakhir adalah yang keempat, saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana manusia bisa bahagia, harus membuang. Yang keempat adalah jangan menjadikan diri pusat diri sendiri. Jangan menjadikan diri ini menjadi pusat diri sendiri. Misalnya begini, mengajarkan agar seseorang tidak egois, ya. Ini adalah jangan menjadikan diri ini menjadi pusat. Jadi ini mengajarkan supaya orang itu jangan sombong di dalam kehidupan dia, jangan egois. Seseorang tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan dan sudut pandang sendiri. Ia harus belajar melihat dari sudut pandang orang lain, tidak kukuh pada pendapat sendiri, dan berani mengoreksi kesalahan diri sendiri. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang memiliki nalar yang sehat, akal yang sehat, supaya kita jangan menganggap diri itu selalu benar, selalu selalu punya otoritas tertinggi, sehingga kita tidak menerima masukan dan pandangan daripada orang lain. Nah, sekali lagi dari beberapa hal ini yang saya sampaikan kepada kita adalah yang pertama tadi, supaya kita bisa bahagia dengan membuang. Yang pertama itu, ini harus diingat, yang harus kita buang, jangan mempertahankan asumsi-asumsi yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memutlakkan hal yang tidak mutlak. Dan yang ketiga adalah jangan mempertahankan kekakuan diri. Dan yang keempat adalah jangan menjadikan diri pusat diri sendiri. Nah, itu kunci supaya kita bahagia. Kita buang keempat hal tersebut. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 10 ayat 39 berbunyi demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kalau kita sambungkan dengan kunci kebahagiaan dengan membuang 4 hal, maka firman Tuhan katakan di sini kita juga diajar untuk jangan mempertahankan segala sesuatu yang tidak kekal atau mengejar segala sesuatu yang bersifat tidak kekal. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah kehilangan diri demi Kristus membawa pada keamanan dan hidup kekal, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengorbanan dan penyerahan diri. Ya, singkatnya ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati diperoleh dengan melepaskan keinginan egois dan kelekatan kepada duniawi. Nah, teman-temanku, rekan-rekanku semua, ada banyak orang yang di dalam kehidupannya dia mati-matian untuk
memikirkan hal-hal yang bersifat materi, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang kekal. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita mampu melihat atau melepaskan hal-hal yang di dalam dunia ini yang yang mungkin membuat kita menjadi orang yang tidak sadar diri, sehingga kita menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang yang selalu menganggap kita itu lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Maka sekali lagi, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk apa yang kita capai, kebahagiaan, kekayaan, keberhasilan studi. Itu tidak menjadi tolak ukur bahwa kita akan pasti bahagia. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan diketik, di komen jika ada sesuatu yang perlu diseringkan atau dipertanyakan. Dan jika ada masukan, jangan lupa, saya berharap kepada rekan-rekan semua agar follow akun saya. Saya rindu setiap video yang saya sampaikan, kita semua bersama-sama belajar agar kita sama-sama diberkati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan dan video-video yang akan datang. Terima kasih.